Nah, yuk sekarang kita lihat gimana sih di cerita itu dijelaskan, diceritakan awal mulanya virus itu dari mana, kemudian penyebarannya seperti apa, siapa saja yang tersebar, siapa aja istilahnya pasien pertamanya, kasus pertamanya itu ada di mana dan seperti apa sih penyebarannya itu. Jadi kalau dikaitkan dengan coronavirus bisa dikatakan sih hampir mirip, mungkin mirip, sangat mirip tentang penyebarannya. Oke, langsung aja. Nah, jadi nanti di cerita ini sebenarnya akan ketahuan di akhirnya seperti apa sih, awal mulanya seperti apa. Ini saya ambil screenshotnya dari di endingnya movie tersebut. Jadi ada Aim Alderson, ini adalah tempat perusahaan di mana si Beth Emhoff ini bekerja. Jadi mereka pergi ke Hong Kong pada saat perayaan pembukaan pabrik yang baru. Nah, ini dijelaskan di sini, dilihatkan nanti di screen ya kalau teman-teman nonton. Itu ada bulldozer lagi ceritanya membebaskan lahan. Membebaskan lahan. Nah, nanti akan kelihatan seperti apa nanti di film di akhir ya, di ending. Nah, di ending itu jadi ceritanya si bulldozer ini membebaskan lahan, ada banyak pohon-pohon situ, digeruduk istilahnya, dibulldoze supaya dirubuhkan semua, di mana ada suatu surat. Oke. Nah, ini dia supirnya. Di film itu juga dia disebutkan sudah terpapar. Sehingga orang ini ada kemungkinan juga terpapar. Dia karena juga dia megang handle, berarti ada kemungkinan di dalam bus semuanya juga akan terpapar. Dan selanjutnya, jadi ceritanya pada saat ini si dokter dari CDC, kalau misalnya Dokter Aaron, itu lagi kontak tracing yang akhirnya menemukan bahwa si supir ini sempat bertemu dengan si Beth, sehingga ada kemungkinan dia akan terpapar. Dan begitu dia telepon dia lagi batuk-batuk. Oke, oleh Dokter Allen kalau nggak salah disuruh turun dari bus. Nah inilah di haltenya. Oke. Nah ini kemungkinan juga mereka akan terpapar. Nah inilah dokternya dari CDC. Oke, untuk menyelamatkan, untuk mengisolasi, mengkarantina supirnya si Beth yang menjemputnya di bandara. Ini udah pasti nih, ada kemungkinan akan terpapar, dan dia juga ada kemungkinan akan terpapar. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya, Dr. Erin. Dr. Erin adalah salah satu pegawai dari CDC-nya Amerika, Central Disease and Control. Pada hari 6 dipanggil Dr. Erin oleh Dr. Ellis untuk ke kantor CDC. Oke. Ini salah satu yang dilakukan oleh Dr. Erin adalah melakukan kontak tracing. Oke, sama seperti pemerintah yang lakukan dan sama seperti juga dari beberapa negara lakukan di dalam pandemi coronavirus ini. Apa yang dilakukan adalah kontak tracing. Oke, seperti lihat di bawah ini, Dr. Erin melakukan wawancara dengan suaminya Beth Emhoff. Nah, ini adalah Mitch Emhoff yang diperankan oleh Matt Damon. Oke. Selanjutnya dia juga berusaha kontak tracing dengan supirnya Beth Emhoff yang menjemputnya di bandara, yang nanti di film juga akan teman-teman bisa lihat sendiri gimana dia mencoba untuk menyelamatkan dan mengisolasi supirnya supaya tidak menularkan kepada masyarakat di sekitarnya. Tapi dia pun akhirnya juga terkena, dia juga akhirnya terpapar. Seperti teman-teman ketahui juga, sudah banyak dokter maupun relawan Indonesia maupun dunia juga terpapar positif dengan coronavirus, bahkan juga sudah ada yang meninggal dunia. Inilah yang terjadi, sama seperti di film Contagion ini. Oke teman-teman, ini bisa kita lihat, saya coba bikin diagramnya seperti apa di film Contagion ini. Oke, sumbernya kelelawar dengan babi. Oke, sumbernya ini.
kemudian dia menularkan kepada koki chefnya di kasino tersebut. Nah, ini juga terpapar, dia sakit. Di film ini bisa dikatakan adalah pasien zero-nya adalah si chef tersebut. Kemudian dari chef itu menularkan kepada si Beth Emhoff. Ini akhirnya menjadi pasien nomor 1. Dari pasien nomor 1 ini si Beth Emhoff menularkan kepada pasien kedua, yang tadi wanita tadi yang mengembalikan handphone. Kemudian pasien nomor 3 rekan kerjanya. Kemudian pasien keempat pelayan yang tadi mengambil minuman dari Beth Emhoff. Oke. Pasien ketiga tinggalnya di Jepang, pasien kedua tinggalnya di England, di Inggris. Kemudian pasien keempat itu adalah warga negara Hong Kong. Sedangkan Beth sendiri adalah negara Amerika. Oke, teman-teman bisa dilihat dari pasien 1 ini dia menurunkan menjadi pasien 2 dan 3 dan 4 dan seterusnya. Tadi udah jelaskan pasien 2 tinggal di mana, 3 juga tinggal di mana, pasien 4 juga tinggal di mana. Oke, ini bisa dilihat dari si Beth sendiri sebagai pasien 1 juga ikut menularkan di Amerika. Kemudian pasien 2 menularkan di Inggris, pasien 3 menularkan di Jepang, kemudian pasien nomor 4 menularkan di Hong Kong. Oke, di sini ada kakaknya, penghuni apartemen dan seterusnya. Ini memang di film itu tidak diceritakan secara detail, sama juga di sini. Tapi dikatakan bahwa di sini disebutkan bahwa pasien nomor 3 berasal dari Jepang, dia pulang ke Jepang. Pasien 2 pergi ke Inggris, kemudian pasien 4 memang domisili di Hong Kong, sedangkan pasien 1 si Beth adalah domisili di Amerika. Oke, dia menularkan anaknya, menularkan mantannya, kemudian menularkan juga karyawan yang menjemput atau supirnya di bandara dan seterusnya. Tapi dia juga pastinya memaparkan atau menularkan kepada suaminya, si Matt Emhoff, yang diperankan oleh Matt Damon. Di film ini diceritakan bahwa si Matt Damon itu dia imun, dia punya antibodi, sehingga dia tidak mungkin terpapar, tapi dia tidak sakit. Oke, gimana ceritanya si Matt Damon ini bisa mempunyai kekebalan terhadap virus yang ada di film Contagion? Tidak ya, nanti akan, kalau teman-teman nonton akan terlihat. Pertanyaannya adalah kaitannya dengan coronavirus. Hampir sama. Oke, ini dia. Jadi terpapar semua. Seperti kita ketahui, di Indonesia kemarin sempat oleh pemerintah pasien 1, 2 dan 3-nya adalah dari Depok. Oke. Dan kemudian pemerintah melakukan kontak tracing, akhirnya diketahui ada sampai dengan saat ini udah lebih dari, ya mungkin dari Depok atau dan seterusnya. Yang jelas bahwa mereka melakukan kontak tracing. Sama di film ini juga dijelaskan si yang memerankan dari CDC, memerankan dari WHO itu melakukan kontak tracing untuk mengetahui tingkat penyebarannya, untuk mengetahui seberapa banyak yang terpapar, yang positif terkena virus. Sama halnya dengan di coronavirus saat ini yang juga di Indonesia, yang sampai saat ini sudah mencapai angka 1000. Oke. Nah, imun si Matt Damon. Oke, kita coba lihat. Nah, mungkin teman-teman sekarang pernah dengar yang namanya asymptomatic. Oke, sekarang ada kasus ya balik lagi ke sini, saya jelaskan dulu. Ini sumbernya. Mungkin akan terjadi mutasi. Oke, sehingga sekarang kita pernah dengar namanya asymptomatic, yang positif tapi tidak menunjukkan gejala-gejala. Bisa jadi loh di film ini kalau kita kaitkan dengan coronavirus, si Matt Damon-nya itu memang tidak menunjukkan gejala, dia tidak sakit, tapi bisa jadi bahwa dia sebagai asymptomatic carrier dari misalkan dari coronavirus, ya.
Ini akhirnya nanti dia bisa juga menularkan kepada orang lain, sehingga yang antibodinya rendah misalkan jadi sakit. Oke, nah di coronavirus sendiri pasien zero sampai saat ini belum diketahui pasien zeronya siapa. Tapi kalau di film ini sudah diketahui, dijelaskan lah, diceritakan, sumbernya juga diceritakan. Nah, sampai saat ini juga di coronavirus ini juga belum tahu asal mulanya. Ada yang mengatakan bahwa genetik dari virus tersebut adalah bersumber dari kelelawar dan seterusnya. Tapi setahu saya sampai secara saintifik belum ada yang confirm dari mana. Dan juga sampai saat ini juga kalau saya Google di Google itu pasien zeronya juga ada yang mengatakan inilah itulah, tapi belum dikonfirm pasien zeronya siapa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan reviewnya dari Contagion Movie dalam kaitannya tentang coronavirus yang sedang mewabah menjadi pandemik di Indonesia dan di seluruh dunia. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya betapa pentingnya physical distancing. Saat ini kita sebutnya physical distancing, yang sebelumnya dinamakan social distancing, sekarang menjadi physical distancing, yaitu berjaga jaraklah paling tidak 1 meter. Kemudian kalau tidak penting-penting amat, di rumah aja, bekerja di rumah, belajar di rumah. Yang udah nonton ini, reviewnya pasti akan lebih mengerti bahwa yang kita lawan ini kasat mata, gak bisa dilihat ya. Apalagi berita terakhir banyak yang tidak menunjukkan gejala tapi positif. Kita tidak tahu apa kita positif apa negatif, sehingga bisa jadi apabila memang kita tidak menunjukkan gejala tapi kita positif, kita bisa menularkan kepada yang lain. Oke. Dalam kaitannya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menerapkan karantina wilayah, ikuti petunjuk dari pemerintah. Saya yakin bahwa pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk warganya. Oke. Salam dari saya, Indonesia lawan COVID-19.